Assalamualaikum, hai Karin. Waalaikumsalam. Mbak Hana, sore ini sibuk nggak? Bisa ketemuan nggak kira-kira Mbak? Aku mau curhat nih soal Kak Sofi. Kebetulan aku nggak sibuk kok. Kira-kira kamu mau ketemu di mana? Hana, aku benar-benar minta maaf. Aku selalu mengecewakan kamu dan Rosi. Hana. Aku ingin segera memaafkan kamu, Mas. Tapi ternyata antara memaafkan dan melupakan kesalahan ini bukan perkara mudah. Aku sekarang tahu bagaimana perihnya perasaan para istri yang dihianati. Iya, sebentar. Mana Rudolf? Maaf, Bang Rudolfnya belum pulang. Ada perlu apa ya? Alah, nggak usah bohong. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kalian maaf. Iya. Woi, Rudolf! Mana Rudolf? Suami saya belum pulang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana suamimu? Belum pulang, Masya Allah. Astagfirullah. Sini, Nak, sini. Ada lagi dia. Woi! Maaf, orang itu siapa? Nanti takut. Tenang, sayang, ada mama, nggak apa-apa. Kalian ini sebenarnya siapa sih? Sembarangan masuk-masuk rumah orang, bikin rusuh lagi. Kami debt collector yang ditugasin untuk nagih hutang Pak Rudolf. Kalian ini kalau ngomong lihat situasi dong, ini ada anak saya. Emangnya suami saya hutang apa sih? Apalagi kalau bukan hutang yang kalah di meja judi. Judi? Berapa banyak jumlahnya? 100 juta. Sudah dari minggu lalu. Dia janji terus sama saya. Tapi dia masih aja mungkir terus. Ya nggak, bro? Nggak mungkin suami saya kayak gitu. Nggak mungkin suami saya judi dan punya utang sampai sebanyak itu. Ya, gini. Ini kwitansinya. Jelas kan? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jelas. Ya udah. Sekarang ibu ke depan. Saya mau bicara dulu. Ayo. Sebentar sayangnya. Sebentar. Iya, sabar. Ayo. Jadi ibu tidak tahu di mana sekarang suami ibu? Sumpah Pak, saya nggak tahu suami saya sekarang Pak. Saya nggak pernah tahu kemana dia kalau dia pergi Pak. Atau gini aja, bapak-bapak ini kalau nggak besok lusa datang lagi aja ke sini. Waduh, gawat nih kalau sampai ketahuan. Aduh, gimana sih? Bisa kan omel lagi kita sama bos? Assalamualaikum, hai Karin. Waalaikumsalam. Mbak Hana, sore ini sibuk nggak? Bisa ketemuan nggak kira-kira Mbak? Aku mau curhat nih soal Kak Sofi. Kebetulan aku nggak sibuk kok. Kira-kira kamu mau ketemu di mana? Serius? Wah, pas banget dong. Kalau gitu kita ketemuannya siangan aja di kantor Mbak Hana sendiri. Gimana? Oh ya udah. Makasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Karin. Habis bicara sama siapa? Mas Bram, Mas, kok udah datang aja? Ya, baru sampai. Tadi aku habis teleponan sama Mbak Hana. Mbak Hana itu sahabatnya Kak Sofi. Hana? Iya, Mbak Hana. Aku mau ketemuan sama dia, aku mau cerita supaya dia bisa kasih solusi tentang hubungan kita. Mbak Hana itu redaktur sebuah majalah dan blog yang membahas hubungan yang seperti kita alami ini. Jadi aku berharap banget
kalau Mbak Hana itu mau ngasih solusi tentang hubungan kita. Oh ya Mas, gimana kalau nanti kamu ikut aja ketemu sama Mbak Hana? Supaya kamu bisa dengar sendiri solusi dari Mbak Hana buat kita berdua. Hah? Oke, yuk. Sorry Karin. Lagian Karin, ngapain aku ikut kalian ke sana? Ikut kalian curhat segala. Ya masalah seperti itu ya antara perempuan sama perempuan aja. Ya kan? Mas Bram, aku udah bikin janji loh sama Mbak Hana. Dia tuh susah banget bikin janji. Mumpung lagi bisa, makanya kita datang ke sana. Dia kasih solusi loh buat hubungan kita, Mas. Iya. Tapi nanti gini loh. Kalau nanti aku di sana, nanti sahabatnya Sofi nanti malah canggung dengan kehadiran aku di sana. Ya, jadi mendingan kalian aja. Aku juga banyak kerjaan. Nanti aja kita ketemuan atau apa. Ya udah Mas Bram. Kalau Mas Bram nggak bisa nggak masalah kok. Tapi Mas Bram harus janji. Nanti malam Mas Bram harus ada di sini. Oke? Makasih ya Mas Bram. Abang butuh sertifikat ini buat kepentingan bisnis. Bisnis atau buat bayar utang, Bang? Abang bilang jangan banyak tanya kamu, Nisa. Dan kamu urusin rumah yang becus. Enggak, Bang. Nisa butuh jawaban Abang. Apa bener Abang punya utang gara-gara Abang kalah main judi? Apa urusannya sama kamu? Aku berhak tahu, Bang. Soalnya tadi siang ada 4 orang debt collector datang ke sini nyariin Abang. Katanya Abang harus bayar utang. Emang bener Abang selama ini suka main judi? Bang, jawab, Bang. Bang, itu mau dibawa kemana, Bang, sertifikat? Bang! Bang! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin? Kirain siapa? Ayo silakan duduk. Mbak masih kerja ya? Aduh Mbak minta maaf ya kalau Karin tuh ganggu waktu kerjanya Mbak. Ya enggak lah, kamu gak ngerepotin Mbak. Lagian kan kamu seperti adik aku sendiri. Jadi kamu mau cerita apa? Jadi gini Mbak, belakangan ini Kak Sofi tuh selalu ikut campur urusan pribadi aku. Malahan ya Mbak ya, Kak Sofi nyuruh aku putus sama pacarku. Loh, kenapa? Ya, menurut Kak Sofi, aku nggak pantas aja berhubungan sama pacarku, Mbak. Iya, tapi alasannya tuh apa? Sampai Sofi melarang kamu berhubungan sama pacar kamu itu kan pasti ada inti masalahnya. Jadi masalahnya tuh apa? Iya, masalahnya pacarku udah punya pasangan. Astagfirullahaladzim. Pasangan? Jadi pacar kamu sudah punya pasangan? Iya Mbak. Karin tahu kalau Karin tuh salah Mbak. Tapi sebagai kakak seharusnya ada di pihak Karin. Kak Sofi tuh harus mendukung Karin dengan pilihan Karin yang benar-benar Karin sayangi dan cintai. Benar kan Mbak? Apa menurut Mbak Hana selama ini yang Karin lakukan itu salah? Karin, sebenarnya apa sih yang membuat kamu gak bisa meninggalkan pacar kamu itu? Maaf ya, maaf kalau Mbak harus mempertanyakan ini dan pertanyaan ini sedikit lancang, tapi hubungan kamu udah sejauh apa sih? Apa kamu sudah berhubungan seperti suami istri gitu? Ya maka dari itu Mbak, Karin mau dia tuh tanggung jawab dengan cara menikahi Karin. Karin, kita ini sama-sama perempuan. Kita sama-sama bisa merasakan sakit hati dan kekecewaan. Meskipun situasinya
berbeda sama pasangan pacar kamu itu saat ini, tapi Mbak yakin kalau kamu juga bisa merasakan kepedihan hati perempuan itu jika tahu kalau pasangannya itu selingkuh. Iya Mbak, tapi kalau pacar aku itu dengan pasangannya saling mencintai, dia kan mungkin selingkuh kan Mbak? Kalau dia memilih selingkuh, berarti dia mencintai dan menyayangi selingkuhnya itu, yaitu aku. Dia itu gak mencintai pasangannya Mbak. Bener kan Mbak? Ya Allah, apa benar ucapan Karen tadi? Kalau Mas Bram selingkuh itu berarti dia sudah tidak mencintai aku lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak, Hana kok diem aja sih Mbak? Apa Mbak marah juga sama Karin sama kayak Kak Sofi? Karin, Mbak paham kalau cinta itu tidak pernah salah. Mencintai dan berharap dicinta kembali itu juga bukan sebuah dosa. Tapi alangkah baiknya jika cinta yang kamu pilih dan perjuangkan itu tidak menyakiti perasaan orang lain. Apa itu artinya Karin gak bisa memperjuangkan cinta Karin, Mbak? Karin, kamu percaya deh sama Mbak. Saat kamu udah siap mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan kamu demi kebahagiaannya dan pasangannya, saat itu juga Allah akan menggantikan pasangan kamu, pacar kamu dengan sosok lelaki yang jauh lebih baik daripada pasangan kamu sekarang ini. Kamu harus percaya itu. Karin, tapi kalau kamu masih bimbang, coba kamu sholat istikharah. Kamu minta petunjuk sama Allah, supaya Allah yang membimbing kamu untuk membuat keputusan yang tepat karena Allah yang Maha mengetahui. Iya Mbak, Karin coba buat sholat istiqoroh ya Mbak ya. Makasih banget. Mbak Hana udah kasih saran dan masukan buat Karin. Ya sama-sama. Kamu juga jangan sungkan ya kalau mau cerita sama Mbak lagi.